Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Today in this special occasion we will discussing about national defense and national integration. Before we start, let me introducing our group. First, me Aliana Aulia Chandra. Second, M. Aldi Syahputra. Third, Rifan Abdillah. And last, Rahmat Rifki R. Then we want to thank you very much to Mr. Aidinal as a lecturer that has given the task. Immediately, materials will be discussed by others member. Ya, yang pertama ada ketahanan nasional. Untuk topik pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian ketahanan nasional, yang kedua ada konsep ketahanan nasional, yang ketiga ada asas-asas ketahanan nasional, yang keempat ada fungsi ketahanan nasional, yang kelima ada tujuan nasional, yang keenam ada bentuk ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia, dan yang ketujuh ada upaya dalam memperkuat dan meningkatkan ketahanan nasional, dan selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk saat keempat di sini yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketahanan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan, serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri, di mana hal itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Pasti akan membahayakan integritas, kelangsungan hidup suatu bangsa, identitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan di dalamnya. Pedoman yang digunakan dalam konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah Astagatra. Astagatra merupakan suatu perangkat hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku masyarakat. Kemudian ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan ketentraman. Yang kedua ada asas komprehensif integral. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan keluar. Dan yang terakhir adalah asas kekeluargaan. Selanjutnya ada fungsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ada sebagai daya tangkal. Di sini daya tangkal artinya ketahanan nasional untuk menangkal berbagai macam hal yang mengancam integritas dan identitas negara. Yang kedua ada sebagai pengarah. Artinya ketahanan nasional ini memberikan arahan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan yang dimiliki, baik dari sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta untuk meraih kesejahteraan hidup masyarakat. Dan yang terakhir ada pedoman dan dalam mempersatukan. Artinya, ketahanan nasional harus bisa membuat masyarakat hidup adil dan makmur lewat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk slide selanjutnya yaitu ada tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, mufakat, dan keadilan sosial. Bentuk ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ancaman-ancaman itu bisa berasal dari dalam ataupun luar negeri. Indonesia telah sering mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang bisa digolongkan sebagai suatu ancaman ataupun hambatan terhadap ketahanan nasional. Beberapa contoh dari peristiwa yang sempat mengganggu ketahanan nasional Indonesia yaitu pergerakan parasitisme dan juga terorisme. Antara lain, yang pertama yaitu ada GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua ada Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dan yang ketiga ada terorisme. Untuk slide selanjutnya yaitu ada upaya dalam memperkuat dan meningkatkan ketahanan nasional. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam memperkuat dan meningkatkan ketahanan nasional sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menanamkan sikap rela berkorban dan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, ada mencegah masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Yang ketiga, ada ikut dalam kegiatan bela negara. Yang keempat, ada memperkuat setiap perbatasan wilayah Indonesia dengan menempatkan personil TNI di setiap wilayahnya. Dan yang kelima, ada pembangunan kualitas manusia di Indonesia melalui pendidikan. Yang keenam, ada pemberian keterampilan hidup atau life skill agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian. Dan yang terakhir ada menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, itu tadi yang bisa dijelaskan tentang ketahanan nasional. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Eliana. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu ketahanan nasional adalah cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan, yaitu seperti Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, kawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi dengan demikian ketahanan nasional Indonesia sangatlah solid. Ketahanan nasional hanya dapat terwujud kalau meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita namakan aspek sosial kehidupan, yaitu meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan income. Selain itu juga meliputi aspek alam, yaitu geografi, penduduk, dan kekayaan alam. Di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional, seluruh segi kehidupan bangsa dinamakan Astragatra, terdiri dari Pancagatra yaitu sosial dan Trigatra yaitu alam. Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan peranannya dalam perwujudan kesejahteraan dan keamanan. Iya, untuk penjelasan yang kedua ada integrasi nasional. Nah, di sini untuk topik pembahasannya, yang pertama ada pengertian pentingnya integrasi nasional. Yang kedua ada konsep syarat integrasi nasional. Yang ketiga jenis-jenis integrasi nasional. Yang keempat manfaat penerapan integrasi nasional. Yang kelima faktor pendorong dan penghambatnya. Yang keenam bentuk ancaman dan upaya dalam mengatasi ancaman integrasi nasional. Dan yang ketujuh contoh integrasi nasional. Nah, untuk pengertian dan pentingnya integrasi nasional, di sini integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang dengan bahasa integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional dapat disebut juga sebagai usaha dan proses penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu negara supaya keserasian serta keselarasan secara nasional dapat tercipta. Nah, selanjutnya macam-macam pengertian integrasi nasional. Nah, integrasi secara politis. Integrasi secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan kemudian integrasi secara antropologis. Integrasi secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut KBBI, integrasi nasional adalah suatu bentuk yang mengintegrasikan berbagai budaya dan sosial secara regional dalam membentuk identitas nasional. Iya, next, konsep dan syarat integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Nah, yang pertama di sini konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal.
konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada syarat integrasi nasional memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat bahwa hubungan dan interaksi yang harmonis diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mereka butuhkan. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai nasional yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. C. Norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan aturan yang baku dan melangsungkan proses integrasi. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis integrasi. Yang pertama di sini integrasi asimilasi, yaitu bentuk perpaduan atau penggabungan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakatnya. Yang kedua, integrasi akulturasi, yaitu perpaduan dua budaya yang lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Yang ketiga, integrasi normatif, yaitu integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat, yaitu yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi itu lebih mudah dibentuk. Dan yang selanjutnya, integrasi instrumental, yaitu integrasi yang terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antara individu dan membentuk lingkungan masyarakat. Ya, next, integrasi selanjutnya integrasi koresif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya pengaruh dan penguasa dan bersifat paksaan sehingga integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat. Integrasi sosial, yaitu integrasi yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Nah, selanjutnya integrasi nasional merupakan susunan proses penyesuaian dari beberapa unsur yang memungkinkan berbeda di dalam masyarakat digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi, dapat memberikan fungsi tersendiri untuk masyarakat. Nah, selanjutnya integrasi kebudayaan merupakan penyesuaian antar unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda untuk dapat mencapai sebuah keselarasan serta keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya integrasi ideologis, yaitu integrasi yang terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Dan yang terakhir, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Oke, next, manfaat integrasi nasional. Penerapan integrasi nasional memiliki berbagai manfaat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kesetiaan nasional. Yang kedua, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menumbuhkan rasa tegang, rasa toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Dan yang terakhir, saling menghargai perbedaan. Nah, next, faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Nah, untuk faktor pendorong di sini adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Selanjutnya adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya adanya tekad serta keinginan yang bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang
terakhir, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian di slide 17 ada faktor penghambat. A. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. B. Wilayah negara yang begitu luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. D. Masih besarnya ketimpangan dan tidak meratakan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. E. Adanya paham etnosentrisme. Kemudian ada bentuk ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. Salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia adalah liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan aspek kebebasan individu. Liberalisme menjadi salah satu akibat era globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran, sehingga mempengaruhi bangsa Indonesia menerapkan paham liberalisme. Pada dasarnya, globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Akan tetapi, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, seperti gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan lain-lain. Apabila tidak diatasi, hal tersebut akan mengikis nilai moral dan kepribadian bangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian ada di bidang ekonomi, yaitu 1. Inflasi, 2. Pengangguran, 3. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak memadai, 4. Kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat, 5. Ketergantungan terhadap produk asing, 6. Daya saing yang rendah, 7. Kinerja ekonomi yang buruk. Lanjut, ada di bidang politik. Politik merupakan instrumen utama dalam penggerakan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri dan berkaitan dengan ancaman di bidang militer. Ancaman dari luar dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik berupa intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman yang bersifat non-militer ini dimaksud agar sebuah negara dapat tertekan akibat tindakan tersebut. Sementara ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dan bentuk pengerahan massa untuk mengembangkan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Kemudian ada di bidang sosial budaya. Ancaman dari dalam: 1. Separatisme, 2. Terorisme, 3. Kekerasan, 4. Bencana akibat perbuatan manusia. Kemudian ada ancaman dari luar: 1. Munculnya gaya hidup konsumtif, 2. Munculnya sifat hedonisme, 3. Munculnya sikap individualisme, 4. Munculnya gejala westernisasi, 5. Memudahkannya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan nasional, 6. Lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, invasi, blokade, bombardemen, spionis, sabotase, aksi teroris bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer dibagi menjadi 2, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Yang dari dalam negeri ada 5, yaitu 1. Diskresi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis. 2. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. 4. Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. 5. Aksi kekerasan yang berbau sara dan konflik horizontal. Kemudian ada ancaman dari luar negeri, yaitu 1. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, 2. Pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain,
3 aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Upaya penanganan ancaman integrasi nasional di bidang ideologi dan politik. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 3. Menegakkan supremasi hukum. 4. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. 5. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Kemudian ada di bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Menurut globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Agar sistem kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan, antara lain 1. Mengoptimalkan bahan baku yang ada dalam negeri sehingga tak bergantung pada impor. 2. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 3. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 4. Menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. 5. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Kemudian di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. 2. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. 4. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Berikut adalah contoh integrasi nasional. 1. Menaati peraturan sekolah. 2. Menerapkan perilaku gotong royong. 3. Menerapkan perilaku saling toleransi. 4. Saling menghargai kebudayaan yang berbeda, baik suku, ras, dan agama. 5. Menaati undang-undang. 6. Melakukan upacara bendera. 7. Menolak dan tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya 8. Tidak mengedarkan serta menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba. Yang ke-9. Menerapkan value-value luhur berbangsa dan bernegara. Berikut adalah kesimpulan dari materi integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Namun di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain itu menimbulkan juga masalah ataupun ancaman yang dapat mengancam keutuhan negara Indonesia. That's a discussion about national defense and national integration from our group. And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.